Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya ya. Oke, kita akan lanjutkan ya kuliah kita. Kita sudah sampai pada bagian 1.8 ya. Pada hari ini kita akan membahas bagaimana kita menyusun strategi dan mengetahui beberapa metode pembuktian ya. Bukti adalah satu hal yang krusial di dalam mathematics ya, matematika. Karena apa? Karena semua statement, sekali lagi semua statement atau pernyataan yang kita buat itu selalu kita harus buktikan ya. Nah, dan membuktikannya ada caranya. Harus logik, harus berdasarkan pada fakta-fakta atau teorema-teorema sebelumnya, berdasarkan definisi yang precise yang kita sepakati bersama ya, dan ada beberapa metode pembuktian yang sudah baku ya, yang kita akan lihat nanti dalam kuliah hari ini. Oke, jadi sekali lagi menemukan bukti atau mencari bukti atau membuktikan satu statement atau pernyataan dalam matematik itu satu hal yang sangat menantang seringkali ya. Oke, sebelum kita menyatakan satu pendapat atau satu pernyataan yang kita akan buktikan, biasanya cara kerja seorang matematika itu yang pertama kali adalah apa? Memformulasikan conjectures atau dugaan. Nah, dalam memformulasikan conjectures ini ya, sebelumnya mereka harus bekerja, tentu saja ya, bekerja dalam kasus-kasus kecil gitu ya, kemudian memperumum hasil dari pekerjaannya itu. Nah, sehingga mereka dapatkan satu dugaan atau conjectures yang akan kita buktikan nanti ya. Oke, nah, ketika dihadapkan pada satu pernyataan yang akan dibuktikan, apa yang kita harus lakukan? Ini strateginya. Yang pertama, kita harus terjemahkan setiap istilah yang ada di dalam statement itu atau pernyataan itu. Jadi istilah ini sudah jelas atau belum ya. Nah, kalau sudah jelas, ya apa artinya itu? Ya, misalnya kalau kita bicara tentang integral, tentang limit, tentang ya turunan misalnya, nah maka kita harus tahu apa sih istilah atau arti dari peristilahan tadi. Turunan itu apa, integral itu apa, ya, limit itu apa, ya. Kemudian yang berikutnya menganalisis arti dari hipotesis dan kesimpulan. Jadi dalam statement ya kita akan selalu nanti melihat, oh ini hipotesanya, ya, ini kesimpulannya. Nah, kesimpulan ini harus mengagetkan. Kalau nggak kaget, Anda nggak kaget, itu ya Anda belum bisa merasakan kadang-kadang itu ya. Anda belum bisa merasakan dalamnya dari teorema itu. Atau teorema itu ya trivial kalau nggak mengejutkan begitu ya. Oke, berikutnya coba membuktikan dengan menggunakan salah satu metode pembuktian. Jadi nanti ada beberapa metode pembuktian yang sudah baku ya, yang kita akan lihat segera ya. Dan ini biasanya kita jadikan referensi ya. Kalau saya nggak bisa membuktikan dengan metode ini, A, ada metode B, atau metode C, dan seterusnya. Oke. Nah, jika pernyataan berupa implikasi, ya, maka yang pertama kali kita akan coba itu buktikan secara langsung. Ya. Implikasi itu apa? Pernyataannya P maka Q kan ya. Jadi kalau saya punya pernyataan P maka Q atau implikasi, ya, maka kita bisa mencoba membuktikan secara langsung. Apa artinya secara langsung? Asumsi ini kita pegang, ya, kita pegang. Harapannya saya bisa menyimpulkan Q-nya nanti, ya. Jadi asumsi, saya berangkat dari asumsi yang kita pegang, ya. Kemudian kita artikan, kita berikan analisis di situ. Nah, kemudian harapannya dari P ini yang kita punyai, kita akan menghasilkan Q. Ya, itu bukti secara langsung. Kalau gagal,
kita bisa lakukan yang lain, yaitu bukti tak langsung. Ya. Nah, apa bukti tak langsung nanti kita akan lihat. Dan itu kalau juga tidak berhasil, kita bisa gunakan bukti kontradiksi. Jadi paling tidak kita punya 3 nih. Langsung, tak langsung, kontradiksi. Ya. Oke. Nah, saya akan coba membahas pertama kali bukti dengan kasus. Ya. Bukti dengan kasus. Ya. Seringkali dalam kita membuktikan teorema, kita tidak bisa menggunakan argumen yang sama, ya, atau argumen yang apa itu, yang unified, yang satu, ya, untuk semua kasus, ya. Nah, kalau itu kita tidak bisa lakukan, kita pecah-pecah. Kalau kasusnya A, maka argumentasinya kita gunakan ini. Kalau kasusnya B, argumentasinya yang kita gunakan adalah ini, dan seterusnya. Dan semua kasus harus kita lingkupi, harus kita cakup semuanya untuk bisa mengatakan bahwasanya implikasi P ke Q misalnya, ya. Nah, jadi P-nya itu kita pecah-pecah menjadi kasus. Jadi kasus ini P1, P2, P3 sampai Pn. Ya. Jadi saya pecah menjadi N kasus. Kan saya punya tadi P implikasi Q, ya. Nah, P-nya ini saya pecah menjadi beberapa kasus. P1, P2, P3. Nah, kalau P1 implies Q, P2 implies Q, dan P3 implies Q sampai sampai Pn implies Q, maka saya bisa simpulkan bahwasanya P yang terdiri dari P gabungan P1 gabungan P2 sampai Pn itu akan implies Q, ya. Jadi ini adalah satu tautologi, ya. Kalau saya punya implikasi seperti ini, sama artinya, ya, setara dengan ini, ya. P1 implies Q dan, ya, kata sambungnya dan di sini, ya. P2 implies Q dan seterusnya, ya, sampai Pn implies Q. Oke. Contoh, kalau saya punya statement seperti ini, buktikan bahwasanya, ya, jika n bilangan bulat, ya, maka n kuadrat lebih besar atau sama dengan n. Oke. Jadi domainnya apa di sini? N bilangan bulat. Bilangan bulat banyak, ada yang negatif, ada yang 0, ada yang positif, kan? Gitu, ya. Oke, saya bagi kasus. Ya. Kalau n sama dengan 0, ya, saya bagi kasus. Apakah betul n kuadrat, ya, lebih besar sama dengan n, ya. N kuadrat itu adalah, oke, kalau saya punya ini n kuadrat itu sama dengan 0 kuadrat, kan, ya? Ya. Dan n, ya, itu sama dengan 0, ya. Ya. Dan ini akan lebih besar sama dengan, ya. Jelas, kan, ya? Ya. Karena 0 kuadrat sama dengan lebih sama dengan 0, ya. Oke, kalau gitu ini betul. Kalau n, saya punya n sama dengan 0 implies bahwasanya n kuadrat lebih besar sama dengan n, ya. Kalau n-nya lebih besar 0 sekarang, ya. Kalau n-nya lebih besar 0. Oke. Saya bicara tentang bilangan bulat. Oke, saya bisa mengatakan juga bahwasanya di sini n-nya lebih besar sama dengan 1 gitu, ya. Gitu? Ya. N besar 0 di sini, kalau n-nya bulat maka sama artinya kasus itu sama dengan n besar sama dengan 1, ya. Oke, kalau n sama dengan lebih besar sama dengan 1, maka apa artinya ini? Kalau kedua ruas saya kalikan dengan n, saya dapatkan n kuadrat, ya toh, lebih besar sama dengan n. Betul, ya? Jadi saya berpegang pada ini, ya. Saya dapat kesimpulan ini, kan? Ya. Tinggal satu kasus lagi, ya. Apa kasusnya? N lebih kecil sama dengan min 1, ya. Oke, ya. Kalau n lebih kecil atau sama dengan min 1, ya. Kalau Anda kalikan juga dengan n, karena n-nya negatif, ya. Ya. Maka Anda dapatkan apa ini? N dikalikan dengan n lebih kecil, lebih besar, ya. Lebih besar sama dengan min 1 dikalikan dengan n, kan begitu, ya. Ya toh? Ya toh?
Saya punya ini n kuadrat itu sama dengan Oke. Sorry. Kalau saya lakukan ini, saya akan dapatkan masih apa ini? Min n ya? Min n. Nah, harapan saya harus menyimpulkan n kuadrat lebih besar atau sama dengan n. Ya. Maka, oke. Kalau ini, ya, n lebih kecil sama dengan min 1, ini sama aja dengan n lebih kecil 0, kan begitu ya? Ya toh? Lebih kecil daripada 0 ya? Lebih kecil daripada 0. Oke. Kalau ini saya kalikan dengan n, saya dapatkan n kuadrat lebih besar sama dengan 0. Lebih besar 0 ya? Betul? N besar 0, dan saya tahu n-nya itu kurang dari min 1 atau sama dengan 1. Jadi kalau begitu ini akan ya lebih besar sama dengan n ya. N-nya ya kurang dari atau sama dengan min 1 ya. Ya toh? Padahal saya tahu n kuadrat lebih besar 0. Ya. N-nya kan lebih kecil daripada 0 kan? Kalau lebih kecil dari sama dengan min 1, dia pasti lebih kecil dari 0 ya. Kalau begitu, saya punya sekarang statement bahwasanya n kuadrat lebih besar daripada 0 ya. Lebih besar atau sama dengan 0 ya. Ya toh? Jadi ini. Oke, ya. Saya punya ya. Tadi ini. Oh enggak ya. Yang ini sini ya. Ya. Oke. Jadi saya dapatkan n kuadrat lebih besar atau sama dengan n. Untuk n-nya, ini kasus yang pertama tadi ini, kasus yang kedua adalah ini, kasus yang ketiga adalah ini ya. Ini sama dengan ini ya. Dan kesimpulannya adalah n kuadrat lebih besar atau sama dengan n. Oke. Jadi saya bisa simpulkan bahwasanya statement ini benar ya. Statement ini benar. Oke. Jadi saya bagi kasus per kasus. Nah, berapa kasus yang harus saya kerjakan? Bergantung pada statementnya, bergantung pada domainnya itu sendiri. Ya. Oke. Contoh yang kedua. Buktikan bahwasanya kalau n-nya bulat dan tidak habis dibagi oleh 2 atau 3, ya, maka n kuadrat min 1 itu habis dibagi oleh 24. Oke. Saya bicara tentang pembagian 2 atau 3, ya. Pembagian 2 atau 3 ya. Agar supaya saya bisa melingkupi semua domain, maka saya gunakan atau saya notasikan n-nya itu, karena n-nya bulat ya. Saya gunakan ini modulo 6. Ya. Jadi n-nya itu ya, bisa saya tuliskan karena bulat menjadi sama dengan ini, 6K ditambah dengan J. Ya. Jadi karena saya harus nantinya ya mengerjakan ini ya, atau mempertimbangkan apakah n-nya itu tidak habis dibagi oleh 2 atau 3. Jadi ada 2 dan 3 itu ya. Jadi saya gunakan ini modulo 6 ya. Modulo 6. Jadi kalau n-nya saya bagi dengan 6, sisanya berapa? Sisa 0, sisa 1, 2 sampai 5 kan ya? Ya. Jadi kalau begitu n-nya saya tuliskan dalam bentuk ini ya. Oke. Saya punya premis atau hipotesanya apa di sini? N-nya bagaimana? Tidak habis dibagi oleh 2 atau 3 ya. Jadi dia bukan kelipatan 2 ya. Dan juga dia bukan kelipatan 3 ya. Jadi kalau begitu n-nya tidak boleh, j-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Betul ya? Kalau dia sama dengan 0 kan kelipatan 2 kan? Ya. Jadi dia habis dibagi oleh 2 kan? Betul ya? Ya. Ya. Kemudian tidak boleh di sini j-nya sama dengan 2 juga nggak boleh, ya. Tidak boleh j-nya sama dengan 3. Tidak boleh j-nya sama dengan 4 ya. Nah, tinggal berapa?
tinggal 2 kasus. Ya, kalau N tidak habis dibagi oleh 2 atau 3, maka J-nya hanya sama dengan 1 atau 5. Ya, itu atau 5. Oke, jadi saya kerjakan 2 kasus itu. Kalau N-nya sama dengan 6K plus 1, apa yang terjadi? Kalau N-nya sama dengan 6 per 1. N-nya sama dengan 6K plus 1, yaitu 6K plus 1, maka saya punya N kuadrat min 1 sama dengan apa ini? 6K plus 1, yaitu dikurangi dengan 1, ya. Begitu? Dan ini akan sama dengan berapa ini? 36K kuadrat 12K plus 1 min 1. Kan begitu ya? Saya dapatkan berapa ini? 36K kuadrat plus 12K. Ya. Oke, apakah ini habis dibagi oleh 24? Kita lihat. Ini 12K, saya keluarkan ya. Ini berapa? 3K plus 1, ya. Gitu ya. Kalau K-nya genap, ini mengandung 2. Ya. Jadi kalau gitu 12 kali 2, ada 24 di situ ya. Kalikan dengan sesuatu. Kalau begitu dia kelibatan 24. Ya. Kalau K-nya ganjil, ganjil kali ganjil. Ya. Oh sorry. Ini kalau K-nya ganjil, ini genap. Selalu. Oke, kalau begitu ini mengandung 2. Ya. Dengan demikian saya punya faktor 24 di situ ya. Jadi kalau begitu ini ya kelibatan 24 ya. Ya. Sehingga N kuadrat min 1 dapat dibagi oleh 24. Demikian juga kalau Anda kerjakan kasus yang kedua, yaitu N sama dengan 6K plus 5 ya. Kalau Anda kerjakan itu dengan manipulasi sedikit ya, manipulasi aljabar ya, bukan manipulasi yang lain, manipulasi aljabar sedikit, maka saya dapatkan bahwasanya N kuadrat min 1 dapat dibagi oleh 24 ya. Oke. Sehingga saya bisa simpulkan bahwasanya pernyataan ini benar ya. Jika N bulat tidak bisa dibagi oleh 2 atau 3, maka N kuadrat min 1 itu habis dibagi oleh 24 ya. Oke. Nah, salah satu kasus atau salah satu bentuk khusus ya dari bukti by kasus tadi atau dengan kasus tadi itu kita sebut bukti ekshaustif ya. Nah, bukti ekshaustif atau bukti lengkap di mana kasusnya ini bisa ya kita perinci ya sehingga hanya sejumlah kecil example atau contoh yang perlu kita tunjukkan ya. Jadi bukti ekshaustif itu bisa juga dikatakan brute force sebenarnya, brute force proof ya. Jadi by brute force orang kalau mengatakan by brute force artinya seolah-olah kita paksakan bukti itu ya. Karena kita teliti, kita periksa di semua kasusnya. Nah, di semua kasusnya dan setiap kasusnya itu hanya beberapa sejumlah contoh yang kecil-kecil ya. Nah, namun Anda harus bedakan. Membuktikan dalam satu pernyataan tidak bisa hanya dengan contoh ya. Hanya dengan contoh, nggak bisa. Ya, jadi kalau membuktikan suatu pernyataan, ya itu harus lengkap tadi, ya harus lengkap, ya. Nah, tapi dalam hal ini untuk bukti yang ekshaustif ini bukan hanya kita memberikan contoh, tapi memang kasusnya itu terdiri dari sejumlah kecil contoh, gitu ya. Jadi beda, ya. Oke, nanti saya akan berikan contoh atau beberapa example dari bagaimana kita membuktikan secara ekshaustif ini ya. Oke, ini contohnya. Tunjukkan bahwasanya N plus 1 pangkat 3
itu lebih besar atau sama dengan 3 pangkat N. Jika N-nya bulat positif dengan N-nya kurang dari atau sama dengan 4 ya. Oke. Kalau kita tidak perinci lebih lanjut antar ini ya, kasus syarat ini N kurang dari atau sama dengan 4, maka seolah-olah pernyataan ini agak sulit ya. Kalau saya berangkat dari N kurang dari sama dengan 4, apakah saya bisa menghasilkan ini? Kan begitu kan? Saya apakan ini? Oh, saya tambahkan dengan 1, kemudian saya pangkatkan 3, benar nggak saya dapatkan dengan itu? Nah, ternyata ada jalan lain yang lebih mudah melihatnya. Oke, N kurang dari sama dengan 4. Dan N-nya bulat positif. Ada berapa banyak itu N-nya? Hanya ada 4 nilai. Yaitu N sama dengan 1, N sama dengan 2, 3, dan 4. That's it. Ya, ya kalau gitu, ya sudah. Saya masukkan aja. Benar nggak N sama dengan 1 itu memenuhi itu? Kan begitu kan? N sama dengan 2 memenuhi itu. Nah, itu yang disebut bukti ekshaustif ya. Jadi saya periksa detail semua kasusnya itu ya. Jadi oke, N sama dengan 1 ternyata betul. N sama dengan 1 itu kalau saya masukkan, oke, N plus 1 pangkat 3 sama dengan 8, yang 3 pangkat N-nya sama dengan 3. 8 lebih besar atau sama dengan 3? Yes, betul ya. Oke, N sama dengan 2 juga benar, N sama dengan 3 juga benar, N sama dengan 4 juga benar. Kalau begitu ya, dan 4 kasus ini sudah melingkupi semua domain yang kita bicarakan kan? Ya. Domainnya apa tadi? Bulat, positif, yang kurang dari atau sama dengan N ya. Oke, jadi kalau begitu ya, terbukti bahwasanya statement ini benar kan gitu ya. Ya. Nah, ini salah satu contoh bukti ekshaustif ya. Jadi saya periksa detail ya toh, semua kasusnya satu persatu. Seperti halnya kalau saya ya, saya belum kenal betul semuanya Anda di sini, yaitu kalau saya akan periksa seseorang, namanya seseorang siapa misalnya di sini, Putri, ada nggak Putri? Nggak ada ya. Ya, Putri misalnya ya. Saya tanya satu persatu, Anda namanya Putri? Anda bukan. Nah, ini saya periksa semua. Ini bukti ekshaustif ya. Nah, tahu-tahu paling akhir, iya Pak, saya namanya Putri. Nah, syukur kalau ketemu ya. Nah, kalau nggak ketemu, ya. Oke, jadi gitu ya. Jadi dalam buktikan ekshaustif saya periksa semua semua kasusnya secara komplit, secara detail ya, satu persatu. Oke, nah tentu kalau kasusnya tidak kadang ya, kasusnya harus hingga kan ya, nggak bisa kalau kasusnya tak hingga ya. Jumlahnya ya harus hingga ya, harus hingga kasusnya ya. Nah tentu ya kalau kasusnya walaupun hingga, kalau kasusnya itu banyak sekali, wah kita nggak bisa periksa secara mudah begitu ya, ya dong ya. Ada kalanya satu problem di matematik yang memang secara analitik belum bisa kita buktikan secara baik, sehingga mereka menggunakan ini metode ekshaustif ini. Nah, untung kita punya komputer. Nah, jadi kalau ada 200 kasus, saya bisa serahkan ke komputer. Oke, tolong diperiksa ya. Bisa nggak? Benar nggak itu statement itu ya. Oke, jadi exhaustive proof kadang-kadang diperlukan ya. Oke, contoh berikutnya tunjukkan bahwasanya tidak ada solusi bulat X dan Y yang memenuhi ini. Ini juga kita lihat bukti ekshaustifnya, ini menarik nih ya. Oke, kalau Anda lihat statementnya itu, saya akan buktikan tidak ada solusinya ya, X dan Y yang bulat ya. X pangkat 2 plus 3Y pangkat 2 ya, sama dengan 8. Oke, saya bicara tentang bulat. Kalau gitu X-nya bisa negatif, bisa 0, bisa positif ya. Oke, wah banyak. Oke, tapi sekarang sebelum saya kenakan kasusnya,
saya analisa sedikit ya. Saya analisa sedikit. Oke, karena ini harus sama dengan, saya cari dulu kapan X pangkat 2 yang hasilnya lebih besar 8 ya. Kalau 8 pasti kalau begitu X-nya bukan itu kan nantinya ya. Jadi pasti X tersebut bukan merupakan solusi ya. Karena sudah melebihi 8 kan? Ya toh? Jadi di sini ada dua faktor, yaitu ada dua suku, bukan faktor, X kuadrat sama ini ya, 3Y kuadrat. Oke, agar supaya jumlahnya sama dengan 8, ini semuanya dua-duanya positif. Kalau begitu nilainya harus kurang dari atau sama dengan 8 kan begitu ya? Kan boleh 0 kan? Ya. Oke. Jadi kalau begitu saya lihat dulu suku yang pertama kapan dia lebih besar 8. Oke, ternyata 8 kalau X-nya ya, nilai mutlaknya lebih besar sama dengan 3. Betul ya? Ya, kita bicara bulat ya. Bulat ya. Oke. Sekarang suku yang kedua 3Y kuadrat. Kapan dia lebih besar 8? Kalau Y-nya ya, nilai mutlaknya lebih besar sama dengan 2. Betul? Yes. Oke. Nah, jadi kalau begitu selang ini nggak perlu saya periksa lagi. Ya. Selang ini kan panjang ya. Lebar ya. Jadi yang selang apa tadi? Y-nya itu ini min 2, ini 2 ya. Lebih besar atau sama dengan nih selangnya kan? Gitu ya. X-nya 3 lebih besar atau sama dengan lebih besar ya. Ini min 3, ini 3. Gitu ya. Jadi tinggal selang yang mana yang perlu diperiksa. Oke. Yaitu irisannya daripada ini ya. Ya. Irisannya daripada itu sehingga saya punya X-nya harus di antara ya. Di antara min 2 sampai 2. Y-nya pun juga demikian ya. Y-nya pun harus kurang dari kalau Y-nya harus kurang dari 2 kan? Ya. Kurang dari 2 atau lebih besar min 2 ya. Jadi Y-nya nilainya antara min 1 sampai 1, X-nya antara min 2 sampai 2. Oke. Ada berapa banyak? Sedikit kombinasinya kan? Ya. Oke, apa betul ini semua pasangan ini tidak akan memberikan solusi itu? Saya mudah meriksanya ya. Tinggal sedikit kan? Ya. Nah, itu yang disebut bukti ekshaustif ya. Oke. Sehingga kalau kita lihat di sini ternyata ya kita bisa simpulkan tidak ada X dan Y yang memenuhi itu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke ya. Oke, berikutnya bukti eksistensi ya. Jadi dalam mathematics seringkali ya kita memerlukan ya atau kita perlu tahu apakah ada ya contohnya dari sesuatu yang kita sudah tunjukkan, dari sesuatu yang sudah kita definisikan misalnya ya. Jadi eksistensi ya. Ataukah apakah ada ya satu hal ya yang kita inginkan ya yang memenuhi persyaratan ini ya. Nah, jadi itu yang kita sebut biasanya eksistensi problem ya. Problem eksistensi. Oke. Nah, bagaimana kita membuktikannya? Ada beberapa cara di sini. Ada 2 cara paling tidak. Yang pertama kita sebut bukti eksistensi konstruktif ya. Jadi kita kalau ingin menunjukkan sesuatu, saya konstruksi, saya bangun ya. Apakah ada fungsi yang begini-begini ya. Fungsi yang dapat yang kontinu tapi tidak dapat diturunkan di suatu titik. Nah, apakah ada pertanyaan saya gitu? Ternyata ada. Kalau ada, kalau Anda katakan ada, Anda bisa
konstruksi. Oke, salah satu buktinya, caranya. Untuk menunjukkan bahwasanya itu ada. Oke, ini loh caranya, konstruksinya. Ya. Atau nanti ada cara yang lain, ya selain itu. Oke, contoh ini. Tunjukkan bahwasanya ada bilangan bulat positif yang dapat dituliskan sebagai penjumlahan berbeda dari dua bilangan pangkat 3. Ya. Jadi saya punya bilangan bulat positif, kemudian ini saya bisa nyatakan menjadi penjumlahan dua bilangan berpangkat 3. Apakah ada? Nah, statement ini mengatakan tunjukkan bahwa ada. Kalau gitu saya harus menunjukkan barangnya. Oke, salah satu contohnya. Oke, saya tunjukkan ini. Oh iya, ada karena saya punya 1729. 1729, 1729 itu bisa saya nyatakan dalam bentuk 10 pangkat 3 ditambah dengan 9 pangkat 3, atau malahan dua. Jadi saya nyatakan menjadi dua macam penjumlahan, yaitu 12 pangkat 3 ditambah dengan 1 pangkat 3. Betul ya? Ya. Ini bilangan ini ada ceritanya ini. Tahu nggak ceritanya? Yaitu 1729 itu ini oke, ceritanya menarik. Jadi ada mungkin Anda sudah kenal Hardy. Hardy itu salah satu mathematician yang terkenal dari Inggris ya. Dia ahli teori teori bilangan, dan juga dia ahli dalam analisis ya, fungsi ya, function theory. Jadi dia ya salah satu tokoh di Inggris ya pada zaman Perang Dunia Pertama itu ya. Nah, jadi dia salah satu yang berjasa juga terhadap Ramanujan. Ramanujan itu salah satu mathematician dari India yang sangat terkenal. Ya, banyak kontribusinya di teori bilangan juga. Dia jenius sekali. Dia sangat-sangat jenius sekali. Dan dia ditemukan oleh Hardy ini. Jadi kejeniusannya ya. Jadi dia tidak pernah sekolah, tapi luar biasa jeniusnya si Ramanujan ini. Jadi waktu dia dibawa ke Inggris dari India, dia bawa ke Inggris, diundang oleh Hardy untuk kerjasama dengan penelitian dengan Hardy. Ya, jadi Hardy ya banyak menerjemahkan pikiran-pikiran si Ramanujan tadi, yang menurut Ramanujan itu sangat obvious, ya. Oh ini buktinya mudah gitu kan? Oh ini statement ini gamblang, jelas sekali itu benar gitu ya. Tapi Hardy sendiri ya, atau orang lain atau orang awam ya, apalagi orang awam, orang teori bilangan sendiri tidak bisa melihat bahwasanya teorema itu benar-benar valid atau benar begitu ya. Sehingga Hardy harus menerjemahkan pikirannya Ramanujan ini, sehingga disusunlah jadi bukti-bukti sehingga orang lain bisa membacanya. Tuh. Suatu saat si Ramanujan sakit di rumah sakit, dirawat di rumah sakit, Hardy lagi jenguk dia. Ya, waktu dia menjenguk di rumah sakit, ya, itu dia naik taksi plat nomornya 1729, ya toh? Kemudian dia bilang sama Ramanujan, saya tadi naik taksi, ya, plat nomornya 1729. Terus, apa itu dia bilang, wah itu nomor yang sangat membosankan katanya, kata si Hardy. Ya, sama Ramanujan bilang, oh enggak. Dijawab sama Ramanujan, oh itu very very interesting number katanya gitu kan. Kenapa begitu? Karena dia bisa dituliskan dalam bentuk dua penjumlahan pangkat 3 ya. Dua penjumlahan pangkat 3 yang berbeda ya. Dan bisa diekspresikan dalam dua macam. Dan angka 1729 ini itu adalah angka yang terkecil yang bisa dituliskan menjadi penjumlahan 2 pangkat 3 itu dalam dua macam. Dia bisa begitu. Jadi begitu dia sebutkan angka itu, langsung dia bisa membuat satu statement yang luar biasa. Dan ternyata betul, setelah dibuktikan 1729 ini angka yang terkecil
yang bisa dinyatakan ya sebagai jumlah pangkat 2 ya sebanyak 2 macam. Ya. Ya. Sebanyak 2 macam. Pangkat 3, sorry. Jumlah bilangan pangkat 3 sebanyak 2 macam, ya. Oke. Dan ya, pada saat itu banyak sekali karyanya Hardy bersama-sama Ramanujam yang sangat fenomenal ya, sangat fenomenal dalam teori bilangan. Bahkan sampai saat ini pun banyak sekali conjectures yang dilahirkan oleh Ramanujam, tapi belum bisa dibuktikan. Tapi menurut Ramanujam ini sudah jelas. Saya sudah bisa tahu buktinya, tapi orang lain nggak bisa memahami pemikiran dia. Ya. Sampai dia meninggal. Dia meninggal di usia yang muda. Ya. Dan kalau Anda lihat masih banyak karyanya yang belum bisa difahami atau diartikan secara baik oleh kalangan matematikawan. Oke, jadi itu sumbangan dari Ramanujam dan juga sekaligus Hardy. Dan Hardy ya salah satu tokoh yang luar biasa sumbangnya, bahkan ada joke karena saking banyaknya paper yang dia tulis ya dalam teori bilangan dan analisis ya, ada joke bahwasanya di Inggris itu hanya ada 3 matematikawan yang terkenal katanya gitu kan. Satu adalah Hardy itu, 2 Littlewood itu juga koleganya Hardy yang bersama-sama ya. Satu lagi Hardy Littlewood. Karena banyak paper yang ditulis oleh 2 orang itu ya. Jadi pertama Hardy, kedua Littlewood, satu lagi Hardy / Littlewood ya. Oke. Baik, jadi ini ceritanya 1729. Kemudian contoh yang kedua ya. Oke, dalam kita membuktikan eksistensi tadi, bisa jadi kita tidak bisa mengkonstruksi, ya. Kita tidak bisa mengkonstruksi, ya. Nah, ya. Tapi kita tahu bahwasanya pasti ada, ya, ya, pasti ada, ya. Nah, misalnya ini. Jadi itu yang kita sebut bukti eksistensi non konstruktif, ya. Ini nggak bisa konstruktif, tapi saya tahu pasti ada nanti. Oke, dengan reasoning, dengan logika, ya, dengan logik, ya. Oke, yang pertama ini contohnya. Tunjukkan bahwasanya ada bilangan irasional X dan Y ya. Sehingga X kalau saya pangkatkan dengan Y itu rasional ya. Ya. Nah, bayangkan X-nya irasional, Y-nya irasional ya. Kalau Anda pangkatkan jadi rasional. Ya. Tunjukkan pasti ada itu bilangan seperti itu. Oh ya? Oke, kita coba. Yang saya tahu akar 2 irasional ya? Betul? Betul ya? Kok suaranya nggak ada? Ya, nah gitu dong. Semangat pagi-pagi masa ya? Oke. Jadi akar 2 irasional ya? Oke, akar 2 irasional. Sekarang saya pandang akar 2 pangkat akar 2. Kalau dia rasional, sudah selesai. Betul ya? Maka saya nggak perlu lagi saya buktikan. Ya? Benar? Benar ya? Ya. Kenapa? Ini tadi, katanya saya akan membuktikan ada bilangan irasional X dan Y, sehingga X pangkat Y sama dengan rasional. Ya, adalah rasional. Oke, akar 2 saya sudah tahu persis, itu irasional. Minggu yang lalu kita sudah buktikan. Itu irasional. Oke. Sekarang, saya pandang bilangan akar 2 pangkat akar 2. Kalau ini rasional, selesai. Oh iya, kalau begitu X dan Y adalah akar 2. Gitu kan? Oke. Nah, kalau tidak bagaimana? Kalau tidak, saya pangkatkan lagi dengan akar 2. Kalau dia tidak rasional pasti irasional kan? Ya kan? Oke, kalau gitu, kalau dia tidak irasional dia pasti kalau tidak rasional dia pasti irasional. Oke. Sekarang kalau saya pangkatkan 2 lagi, maka pangkat ini dengan ini menjadi 2 kan? Karena dikalikan ya.
menjadi 2, sehingga saya punya akar 2 pangkat 2. Sama dengan berapa? Sama dengan 2. 2 rasional? Yes, pasti. Karena saya sudah tahu 2 itu rasional. Nah, kalau begitu, saya punya sekarang ini irasional pangkatnya. Ya toh? Kalau begitu, ya terbukti. Ya. Terbukti bahwasanya selalu ada bilangan X dan Y yang irasional, tapi kalau saya pangkatkan X pangkat Y sama dengan rasional. Ya, adalah rasional. Oke, ini bukti yang non-konstruktif ya. Saya tidak bisa menunjukkan. Jadi kalau gitu yang mana yang irasional? Oke, at the moment saya tidak menunjukkan itu. Yang penting pokoknya ada, kalau enggak ya ini, gitu kan. Kalau enggak ini ya ini, ya. Kebetulan begitu metode saya, ya. Itu yang saya sebut bukti eksistensi yang non konstruktif, ya. Oke, saya nggak bisa mengkonstruksi, ya. Mungkin satu saat saya bisa, ya, melakukan itu, ya. Oke, ya. Jadi ada 2 cara, ya. Satu konstruktif, jelas betul barangnya saya tunjukkan. Yang satu lagi non konstruktif, ya, ya, non konstruktif. Oke. Kemudian selain itu tidak berhenti pada eksistensi tadi. Kadang-kadang saya ingin mengetahui apakah barangnya tunggal, gitu kan? Apakah barangnya satu, gitu ya? Atau banyak, gitu kan? Nah, maka ada yang kita sebut bukti ketunggalan, ya. Jadi kalau ingin kita buktikan bahwasanya barangnya cuma satu, ya, wujudnya tadi itu apa namanya subjeknya tadi, ya, bilangannya atau fungsinya atau matriksnya itu ternyata hanya satu buah, maka saya buktikan ketunggalan, ya. Oke. Nah, bagaimana cara menunjukkan ketunggalan? Oke. Ini problemnya sebenarnya, menunjukkan bahwasanya jika X tidak sama dengan Y, maka X tidak memenuhi sifat yang diinginkan, ya. Jadi pertama, ya, ada 2 bagian dalam menunjukkan ketunggalan itu. Yang pertama, eksistensi dulu. Oh, ada elemennya, yaitu X yang memenuhi sifat yang saya inginkan. Setelah itu, ya, saya tunjukkan bahwasanya kalau ada yang lain, ya, misalnya Y tidak sama dengan sama dengan X, ya, tidak sama dengan X, maka Y-nya pasti tidak memenuhi sifat yang diinginkan. Kalaupun dia memenuhi, maka Y-nya pasti sama dengan X, ya. Itu yang disebut sifat ketunggalan. Oke, contohnya ini. Ya, ada 2 hal, ya, yang saya akan tunjukkan, ya. Tunjukkan bahwasanya setiap bilangan bulat mempunyai inverse, penjumlahan yang tunggal, ya. Betul, ya? 2 inverse-nya berapa? Min 2, ya. Bilangan bulat, ya. Min 2. Karena 2 ditambah min 2 sama dengan 0, ya. Oke. Min 10 inverse-nya berapa? Dia 10, ya. Karena ditambah dengan 10 sama dengan 0, ya. Oke. Jika P bilangan bulat, ya, maka P ditambah Q harus sama dengan 0. Ini berarti Q-nya itu sama dengan min P. Dan Q-nya juga akan bulat, ya. Karena kalau P-nya bulat, Q-nya sama dengan min P juga bulat. Oke. Jadi min P ini merupakan inverse, ya, dari P, ya, dari P. Jadi kalau saya punya P tertentu, maka inverse-nya adalah min P, ya. Oke, saya akan buktikan inverse-nya tunggal, ya. Saya sudah tunjukkan itu. Oke, saya punya satu, yaitu yaitu Q, ya, yang sama dengan min P. Oke. Sekarang untuk menunjukkan ketunggalan, saya misalkan ada R bilangan bulat, di mana R-nya tidak sama dengan Q. Tadi saya sudah tahu Q-nya sama dengan min P, ya. Oke, R-nya tidak sama dengan Q. Oke, karena R-nya ini saya asumsikan dia inverse, maka kalau saya tambahkan dengan P harus sama dengan 0, ya. Kalau saya tambahkan dengan P harus sama dengan 0, ya. Oke, jadi saya punya P plus R sama dengan 0. Oke, maka P plus Q
P plus Q tadi itu kan saya sudah tahu sama dengan 0 ya. P plus Q itu akan sama dengan P plus R ya. Karena P plus R juga sama dengan 0 ya. Oke. Dengan mengurangkan kedua ruas dengan P, ya, hukum ini saya bisa gunakan, ya. Maka saya dapatkan apa ini? Q sama dengan R, gitu. Kalau begitu, kontradiksi dengan saya misalkan di sini R tidak sama dengan Q. Kan gitu ya? Jadi kalau begitu, Q-nya tidak boleh memenuhi ini. Bukan Q-nya, apa? R-nya, ya. Kalau dia tidak sama, tidak boleh dia memenuhi sama dengan 0, ya. Kalau begitu, inverse dari P itu tunggal, ya. Oke, jadi saya gunakan ini cara kontradiksi ya. Ya, udah buktikan itu. Oke. Jadi selalu saya dalam membuktikan ketunggalannya tadi, saya ambil elemen yang lain, ya, elemen yang lain yang tidak sama dengan yang saya sudah temukan di atas ya, yaitu R. Ya, elemen yang lain itu R. Nah, kemudian dia memenuhi sifat itu. Ternyata kalau dia memenuhi sifat itu ada kontradiksi, sehingga artinya apa? Tidak ada lagi elemen yang lain, ya, yang memenuhi sifat itu. Oke. Nah, berikutnya saya akan bahas proses pembuktian dengan ya menggunakan langkah maju dan langkah mundur ya. Ya, langkah. Jadi kadangkala saya perlu yang saya tahu adalah premisnya, yaitu P-nya, kemudian tujuannya atau kesimpulannya, yaitu Q-nya. Ya. Jadi ada P maka Q. Ya. Ini titik awalnya P, ini titik akhirnya adalah Q. Yang saya akan tuju adalah Q. Ya. Kalau bukti langsung, saya mulai dari P kan, ya. Terus sampai saya punya Q. Ya. Nah, kadang-kala saya nggak bisa, ya, menggunakan P ini kemudian sampai sini, wah mentok, nggak bisa. Oke, saya nggak bisa maju lagi. Nah, kalau begitu, ya, saya gunakan informasi dari kesimpulan, yaitu Q. Terus saya langkah mundur. Oke, kalau saya punya Q, sebelumnya saya harus punya apa? Oh, saya punya ini. Setelah itu, sebelum itu, saya harus punya apa? Oh, saya punya ini. Nah, harapannya nanti ketemu di tengah. Nah, begitu ketemu tengah terbukti, ya, itu yang disebut proses maju dan mundur, ya, atau langkah maju dan mundur. Jadi ada hipotesa, ada kesimpulan, ya. Oke, contoh, saya akan buktikan ekspresi ini, ya. Saya akan buktikan ekspresi ini, ya. Jadi x ditambah y, ya, dibagi 2 lebih besar atau sama lebih besar akar x kali akar y, ya. Tunjukkan bahwasanya ini dipenuhi oleh setiap bilangan real positif x dan y yang berbeda. Jadi yang saya ketahui apa di sini? Hipotesanya apa? Hipotesanya apa? Hipotesanya apa ini? Kesimpulannya apa? Yang Anda punyai apa? X dan Y-nya bilangan real, itu positif, ya, dan berbeda, ya. Yang Anda akan tunjukkan harus memenuhi ketidaksamaan ini kan, ya. Oke, itu kesimpulannya. Jadi saya berangkat X dan Y positif, ya. Saya punya itu, ya. Kemudian satu lagi kesimpulannya adalah ekspresi ini, ya. Oke, ini saya tulis kesimpulannya B dulu. B ini yang harus saya buktikan. Oke. Kalau yang bisa saya lakukan, yang bisa saya coba analisis itu ekspresi ini dulu ya, sebenarnya kan, ya toh? Oke. Kalau saya punya B seperti ini, kalau saya kuadratkan, saya dapatkan ini ya. Betul? Ya.
Saya kuadratkan, saya dapatkan ini. Kemudian setelah itu apa? Oke, 4 saya kalikan dengan 4, ya. Saya dapatkan B2, ya. Setelah itu, oke, ini saya jabarkan, ya, menjadi X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat, ya. Setelah itu apalagi? Oh, masih bisa saya sederhanakan, ya. Saya dapatkan terakhir seperti ini, ya. Dan oke, ini juga saya bisa tuliskan dalam bentuk A. Seperti itu. X min Y dalam kurung kuadrat lebih besar 0. Gitu. Ya. Dan ini saya tahu kalau ini selalu lebih besar 0, pasti X dan Y-nya berbeda kan? Gitu. Kalau dia sama, nanti akan nilainya sama dengan 0 kan ya? Ya, dikuadratkan. Jadi kalau begitu, X dan Y-nya pasti berbeda. Oke. Jadi saya kadang-kadang saya nggak berangkat dari apa yang saya punyai. Yang saya punyai tadi kan X dan Y-nya real kan? Ya. Dan berbeda tadi itu ya. Itu aja yang diketahui ya. Ya. Jadi dia harus real ya dan berbeda. Ya. Yang berbeda ini yang akan saya yang saya ingin nanti cari begitu ya. Gitu. Oke. Nah, sehingga saya bisa buktikan seperti ini ya. Karena X dan Y ini yang sekarang buktinya beda. Langkahnya seperti ini. Ya. Tapi yang Anda tunjukkan kan syaratnya dulu ya. Yang Anda punyai kan. Oke, syarat yang saya punya apa? Bahwasanya X dan Y-nya itu berbeda, ya toh? Atau X dan Y-nya berbeda. Oke, jadi saya punya statement ini. Karena X dan Y-nya berbeda, ya, maka X minus Y saya kuadratkan lebih besar 0 kan? Ya. Jadi saya berangkat dari bawah. Ya. Saya berangkat dari bawah. Oke. Ini berarti apa? Oke. Ini berarti bahwasanya bisa saya tuliskan ekspresi ini sama dengan ini kan? Betul ya? Ya. Sama dengan ini ya. Karena kalau ini saya keluarkan kuadratnya ya. Ya. Saya kurungnya saya hilangkan, saya dapatkan ini ya. Oke. Dan ini berarti apa? Sama dengan ini. Ya. Ya. Dan kalau ini saya akarkan ya, nanti akan saya dapatkan ini semua. Ya. Ya. Oke. Kalau begitu saya punya kesimpulan ya yang sesuai dengan pernyataan itu. Ya. Oke? Ya. Contoh yang lain. Nah. Tunjukkan bahwa jika kita punya segitiga siku-siku RST ya, dengan sisi tegaknya R ya dan S, sisi tegaknya R dan S ya. Sisi tegaknya R dan S misalnya ini ya. Segitiga siku-siku ya. Kemudian yang ini adalah T-nya ya. Sisi miringnya adalah T. Yang saya tahu adalah luasnya. Luasnya sama dengan apa ini? T kuadrat per 4 ya. T kuadrat per 4 ya. Maka kesimpulannya apa? Segitiganya sama kaki. Ini yang saya akan buktikan. Segitiganya sama kaki ya. Ya. Oke, kita coba lihat ini ilustrasi gambarnya. Oke. Saya berangkat dari saya mulai dari kesimpulannya B ya. Segitiganya sama kaki ini yang akan saya simpulkan nanti ya. Oke, kalau segitiganya sama kaki apa artinya? R sama dengan S. Gitu ya. Kalau R sama dengan S, apa yang terjadi? R dikurangi S sama dengan 0. Ya. Oke. Setelah itu saya lihat yang di atas. Saya punya premisnya apa? Hipotesanya bahwasanya saya punya segitiga RST ya, dan luasnya berapa? T kuadrat per 4 ya. Oke, saya tahu segitiga ini sudah siku-siku ya.
Sisinya saya sudah tahu, semua sisinya, maka saya bisa menghitung luasnya ya. Oke, luasnya kalau begitu saya punya statement ini ya. Saya punya persamaan ini. Luasnya adalah setengah dari alas kali tinggi, ya toh. Alasnya adalah S, tingginya R, ya toh. Dan itu harus sama dengan apa? T kuadrat dibagi 4 kan gitu ya. Oke. Jadi saya punya persamaan yang melibatkan R, S, dan T. Ya toh? R, S, dan T ya. Oke, saya sederhanakan, saya dapatkan ini. Ya. Oh, sorry. Ini dari apa? Segitiga siku-siku. Ya. Hukum Pitagoras. R kuadrat, selain itu saya punya, ditambah dengan S kuadrat sama dengan T kuadrat. Oke. Setelah itu saya kenakan, saya masukkan ke F1 ya. Oke, jadi T kuadratnya saya nyatakan dalam bentuk R dan S ya. Oke, saya dapatkan ini. Setelah itu, ya saya sederhanakan, saya mendapatkan ini. Ya. Dan terakhir, saya bisa simpulkan bahwasanya R minus S, kalau saya kuadratkan sama dengan 0. Ketemu di tengah-tengah. Ya, saya bisa nyambung ke sini kan? Kalau begitu, ya, kalau saya berangkat dari F, saya akan menghasilkan T. Ya. 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 Nah, namun dalam pembuktian, oke, kita menulisnya seperti ini, misalnya. Ya. Jadi proses kita mendapatkan bukti, ya, tidak selalu ya sama cara kita menuliskan di dalam buktinya itu. Ya. Oke. Oke. Dari hipotesa, ini contoh penulisan buktinya. Dari hipotesa dan rumus luas segitiga siku-siku, saya punya ini ya, R, S dibagi dengan 2. Ini dari luasnya apa namanya? Luasnya segitiga tadi. Sama dengan T kuadrat dibagi dengan 4 ya. Oke. Jadi saya punya persamaan itu. RS dibagi 2 sama dengan T kuadrat plus dibagi dengan 4. Hukum Pitagoras ya memberikan T kuadratnya itu sama dengan R kuadrat tambah S kuadrat ya. Sehingga saya substitusikan sekarang di sini ya. Sehingga saya dapatkan ini ya. Ya. Begitu saya dapatkan R minus S pangkat 2 sama dengan 0, maka ini artinya R sama dengan S. Kalau begitu segitiganya adalah sama kaki ya. Oke. Cara lain membuktikannya. Hipotesa dengan hukum Pitagoras menghasilkan ini. Ini hukum apa? Ini hukum Pitagoras dan sekaligus hipotesanya ya. Ini tadi ya. Ini saya lebih singkatkan ya. Saya persingkat ya. Oke, sehingga saya dapatkan ini. Maka segitiga RST adalah sama kan. Oke. Jadi ya kadang-kadang dalam menuliskan bukti tidak saya perinci langkahnya ya. Langkah-langkah yang mudah itu saya skip supaya pembaca nanti juga membacanya by doing gitu ya. Ya. Jadi dia juga kalau dia penasaran dia akan cek lagi. Ah, masa benar sih? Oh iya benar. Nah, gitu. Tapi harus bisa diverifikasi, harus bisa dicek, harus bisa diperiksa oleh orang lain ya. Oke. Jadi tidak selalu saya tuliskan seperti ini ya. Tapi saya bisa tuliskan hanya seperti ini ya. Oke. Gitu. Ya, sampai di sini. Oke. Oke, ya. Sekarang kita main game. Oh ya. Ya. Sebelumnya lagi. Itu hubungan antara F1, F2, F3 sama B ke B1 itu implikasi atau gimana gitu? Oke. Jadi ini menggambarkan proses maju atau mundur ya sebenarnya. Jadi ini statement yang kita ketahui. Ini yang akan kita buktikan kesimpulannya ya. Jadi ini hipotesa, yang ini kesimpulannya ya. Oke,
langkah per langkah ini implikasi sebenarnya. Kalau saya punya ini, maka saya punya ini. Ya. Nah, tapi tidak selalu implikasi ya. Ini tidak diturunkan dari ini ya. Tapi ini adalah hukum apa ini? Hukum Pitagoras ya. Oke. Jadi ini bisa serentekan fakta. Ini fakta-fakta yang kita punya, gitu. Oke, jadi kalau saya punya ini dari apa? Oke, karena segitiganya sama segitiganya sisinya RS dan sisi miringnya adalah T ya. Kemudian saya tahu luasnya sama dengan ini. Ya. Padahal kalau saya kenakan luas segitiga dengan sisi tersebut, saya punya sama dengan ini ya. RS dibagi 2. Nah, sehingga ya, saya bisa simpulkan saya punya persamaan itu ya. Nah, kemudian ini dari hukum Pitagoras. Jadi yang baris kedua dengan baris yang pertama itu tidak ada hubungannya. Tapi baris kedua saya punya hubungan dari F-nya tadi. Karena F-nya itu segitiga siku, saya bisa kenakan hukum Pitagoras, gitu ya. Nah, kemudian ya F2 ini saya gunakan untuk ya mendapatkan informasi lebih lanjut ya. Saya kenakan kepada F1 gitu kan. Jadi T kuadratnya saya gantikan gitu. Oke, jadi itu ya runtutannya itu ya. Yang dari B ke B1 atau B1 ke B2, karena kan arusnya nanti dari B2 ke B1. Iya. Jadi gini, kalau saya punya kesimpulan ini, apa yang ya saya harus punyai sebelumnya? Oh, kalau begitu ya R harus sama dengan S. Kan ini segitiganya sama kaki. Oke, kakinya sudah yang ini sisi miring. Pasti kalau begitu R sama dengan S ya. Ya. Jadi ini bisa bisa ya, Anda bisa punya ya, biimplikasi atau ini merupakan syarat daripada ini ya. Jadi yang B1 ya itu merupakan syarat agar supaya menghasilkan ini nantinya ya. Nah, atau ini setara dengan ini boleh ya. Ya. Jadi langkah B1, B2, B3 dan seterusnya ya itu merupakan sebenarnya ya kalau saya punya ini menghasilkan ini. Kalau misalnya ini menghasilkan ini, gitu ya. Ya, jadi berpikirnya mundur, ya. Berpikirnya mundur kalau di sini ya. Kalau di sini berpikirnya maju. Saya punya syarat ini, saya dapatkan ini dan seterusnya. Bisa jadi ini dan ini ekuivalen, bisa jadi ini merupakan syarat daripada ini, gitu ya. Oke, ya. Jelas ya? Oke, sekarang kita ke games ya, yang kita sebut ya stone game ya. Saya punya, ini ada 2 orang yang main ya. Kita mengambil bergantian, ngambil 1 batu atau 2 atau 3 ya. Nah, yang ngambil terakhir yang menang ya, yang ngambil terakhir yang menang ya. Oke, sekarang tunjukkan bahwasanya ada berapa batu di situ? Ada 15. Ya. Ada 15 batu, ya. Tunjukkan bahwasanya orang pertama yang main selalu yang menang. Kalau saya punya 15 batu, ya. Ya. Jadi saya bisa ngambil 1, 2 atau 3 ya. Ya, orang yang kedua juga begitu, bisa ngambil 1, 2 atau 3 ya. Oke. Maka kalau permainan seperti ini orang yang pertama selalu menang. Oke, kenapa begitu? Saya punya 15 batu ya, 15 batu. Maka ya, orang pertama ya. Saya bisa ngambil ya, bisa ngambil 1, bisa ngambil 2, bisa ngambil 3 ya. Ya toh? Kalau saya ngambil 1 ya, nanti saya dapat 14 ya, sisanya ya. Kalau saya ngambil 2, saya dapat sisanya 13. Kalau 3, 12 dan seterusnya. Oke.
Agar supaya pemain satu menang, maka saya harus menyusun strategi. Strateginya apa? Saya ambil ya tiga batu pertama ya sekaligus. Jadi saya sisakan berapa? 12. Ya. Setelah itu pemain kedua ya mengambil 1, 2 atau 3 ya. Pasti dia masuk di sini kan? Ya. Apapun dia ambil, entah 1, entah 2, entah 3, maka saya ambil kemudian berikutnya sehingga sisanya menjadi 8. Ya. Kemudian mereka mengambil 1, 2 atau 3, dapat ini ya. Saya ambil ya. Ya, kemudian sehingga sisanya sama dengan 4. Ya. Begitu sisanya 4, dia akan mengambil 1, 2 atau 3 kan? Ya toh? Sisanya tinggal ini ya. Maka terakhir saya ambil itu. Ya, sehingga saya menang kan? Oke. Jadi ya, betul bahwasanya pemain pertama selalu menang dalam game ini ya. Dalam game ini ya. Nah, gimana caranya? Saya harus memaksa meninggalkan 12. Ya. Ya, 12 kelibatan 4 semua. Terus 12, 8, 4 dan ya. No, ya. Oke. Ya. Jadi ini buktinya. Ya. Kalau pemain pertama ngambilnya tadi hanya 2, maka pemain pertama yang kalah. Betul? Ya kan? Kalau pemain pertama 2, pemain kedua ngambil berapa? Kan tinggal berapa itu? Tinggal 13 kan? Harus ngambil 1 supaya pemain keduanya ya. Oke. Jadi strateginya pemain pertamanya harus mengambil 3, nggak boleh 1, nggak boleh 2 ya. Kalau batunya 15 ya. Tadi. Oke. Gitu? Ya. Ini buktinya. Oke. Kita bicara conjecture sekarang. Jadi sekali lagi sebelum kita membuat satu teorema, ya, selalu ya kita awali dengan conjecture ini, dugaan. Ya. Jadi saya membuat satu kesimpulan sementara, ya, yang mudah-mudahan atau yang nantinya ya kita harapkan kita bisa buktikan bahwasanya statement itu atau kesimpulan itu benar. Ya. Itu yang kita sebut conjectures. Nah, namun untuk membangun conjectures ini, kita harus bekerja lebih dulu. Kita harus mengerjakan kasus-kasus, beberapa kasus, ya, beberapa kasus, ya. Nah, kemudian, ya, setelah kita yakin bahwasanya kesimpulan itu mungkin, ya, benar, maka kita mulai berangkat untuk membuktikannya. Oke, jadi pertama dalam membangun conjectures ini kita harus mengeksplor konsep dan contoh-contoh yang ada di situ. Ya. Kemudian kita merumuskan pertanyaan, ya, untuk menghasilkan kesimpulan tentunya nanti. Ya. Kemudian memformulasikan ke dalam conjectures atau kesimpulan. Ya. Nah, dan usaha menjawab conjectures ini dengan bukti atau contoh penyangkal. Nah, jadi kalau seandainya pernyataan kita itu ya belum tepat, maka kita harus mencari contoh penyangkalnya. Tapi kalau kita yakini ini tepat, maka kita harus mencari buktinya. Ya. Jadi hanya ada 2 cara. Ya. Kalau kita sudah dihadapkan pada conjecture, hanya ada 2 cara. Kita buktikan atau kita cari contoh penyangkal. Ya. Kadang-kadang dua-duanya sama sulitnya. Cari contoh penyangkal sulit, cari buktikan juga sulit. Ya. Ya. Dan itu banyak sekali conjectures yang seperti itu. Yang sudah 200 tahun, ya, orang itu masih belum bisa membuktikan. Ya. Jadi ordernya tidak hanya bulanan atau setahun 2 tahun, tapi ini sudah 200 tahun, sudah sekian generasi. Ya. Ternyata masih belum bisa dibuktikan. Contoh, minggu yang lalu kita sudah bahas Goldbach conjectures, nanti kita akan lihat lagi. Goldbach conjectures itu sampai sekarang belum ada yang bisa menjawabnya. Oke. Nah,
Conjectures diformulasikan ya dengan didasarkan pada beberapa possible evidence ya. Jadi kita harus punya evidence-nya dulu ya. Kita harus punya buktinya dulu, bukti kecil ya. Ya. Dari beberapa kasus biasanya. Jadi kita melakukan pengamatan beberapa kasus, kita identify polanya bagaimana gitu ya. Kemudian kita ubah sedikit hipotesanya ya. Kalau hipotesanya ubah sedikit ternyata kesimpulannya jadi begini. Kalau saya ubah begini, kesimpulannya jadi yang lain seperti ini. Nah, jadi saya punya hubungan nantinya antara hipotesa dengan kesimpulan ya. Nah, dan yang terakhir ya, berdasarkan intuisi juga ya. Jadi ya, pengalaman kita bekerja di bidang itu atau di dalam problem itu. Itu juga mempengaruhi formulasi conjectures kita. Oke, contoh. Saya punya ini. 2 pangkat 4 min 1. 2 pangkat 4 min 1. 24, 16 kurang 1, 15. 15 bisa difaktorkan. 3 kali 5. Betul ya? Oke. Tuh. 2 pangkat 5 min 1. 2 pangkat 5 min 1 sama dengan 31. 31 prima. Ya. Betul? Oke. Tuh. 2 pangkat 6 min 1. Sama dengan 63. 63 itu ternyata bisa difaktorkan. 7 kali 9. 2 pangkat 8 min 1 bisa saya faktorkan juga. 3 pangkat 4 min 1 sama dengan 80. Bisa saya faktorkan juga. 8 kali 10. Nah, sekarang kita tahu juga bahwasanya X pangkat N min 1 ini ternyata juga bisa saya faktorkan ya. Atau bisa saya tuliskan menjadi perkalian 2 faktor. Yaitu apa? X min 1 dikalikan dengan ini semua. Betul? Anda bisa cek di sini. Anda bisa periksa, betul kan? Ini X kalikan dengan X pangkat N min 1 sama dengan X pangkat N kan ya? Betul? Kemudian min 1 kalikan dengan X pangkat min 1, saya dapatkan min X pangkat N min 1 ya. Kemudian di sini ditiadakan oleh X kalikan dengan X pangkat N plus 2. Ini sama dengan X pangkat N min 1 kan? Ya, dengan tadi min X pangkat N min 1 hilang ya. Begitu ya, ada beberapa kasus yang meniadakan. Sehingga terakhir ya saya dapatkan yang masih ada adalah X pangkat N yang pertama kali. Kemudian min 1 ini yaitu hasil dari perkalian min 1 dengan 1 ini ya. Ya. Oke. Jadi saya dapatkan X pangkat N min 1, saya tahu itu sama dengan X min 1 dikalikan dengan itu. Dikalikan dengan ekspresi ini. Ya. Oke. Kalau X-nya bilangan, 2 tadi, 2, ya, saya bisa kenakan di sini. Kalau E-nya sama dengan 4, 2 pangkat 4 min 1, bisa saya tuliskan menjadi berapa ini? 2 min 1 kalikan dengan 2 pangkat berapa? 3. Ya. Jadi kalau 2 pangkat 4 min 1 tadi, saya bisa tuliskan menjadi 2 min 1, ya. Dikalikan dengan apa? 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2 tambah dengan 2 pangkat 1 tambah dengan 1. Kan gitu ya? Ya, sama dengan 1. Dan, oke. Ya. Tapi kalau ini saya terjemahkan lagi, saya hitung lagi, saya dapatkan berapa ini? Yang ini. Yang ini? 15. Ya. Yang itu 1, yang itu 15 ya. Oh, oke. Saya dapat yang ini sebenarnya ya. 1 kali 15 kan? Saya tidak dapatkan 3 kali 5 ya. Ya toh? Tapi kalau saya kenakan ketiga, 3 pangkat 4 min 1, ya, saya dapatkan di sini 3 min 1 dikalikan dengan 3 pangkat 3, 3 pangkat 2, 3 pangkat 1, dan 1. Ya. Ya. Hasilnya saya dapatkan berapa ini? Ini 2, ya, dan itu sama dengan 40. Ya. Ya. Oke.
dua faktor yang berbeda. Ya. Kok 80? Berapa ini? 40 ya? Ya. 2 kali 40 ya. Saya dapatkan, oke, ya, saya tulis di sini 2 kali 40 begitu ya. Ya. Oke, saya dapatkan dua faktor yang semuanya tidak sama dengan satu ya. Ya. Tapi kalau di sini saya dapatkan salah satu faktor ada yang sama dengan satu ya. Gitu. Oke. Nah, sehingga X pangkat N-1 ini ya, kalau X-nya sama dengan 2, ini ya tidak ada artinya ya. Karena saya hanya menuliskan ya, ini tadi X min 1-nya itu kan sama dengan 1 ya. Gitu? Oke ya. Nah, maka dari observasi ini saya bisa merumuskan konjeksi seperti ini. Kalau saya punya A pangkat N-1, maka A pangkat dan A-nya lebih besar 2, ya, atau A-nya sama dengan 2, tapi N-nya komposit. N-nya komposit, ya. Maka, ya, kalau Anda lihat, kalau tadi X-nya sama dengan 2, Anda punya ini ya, fakta ini dan ini ya. Ya. Kalau 4, ya, kalau pangkatnya 4 itu komposit bilangannya. Kalau dia komposit, saya bisa uraikan menjadi dua faktor, ya, dua faktor yang lebih besar satu, dua-duanya, ya. Sehingga saya bisa katakan bilangan ini komposit, ya, bukan prima, ya. Oke. Jadi saya bisa, tapi kalau ini 5, maka saya bisa mendapatkan, ya, bilangannya adalah prima, ya. 2 pangkat 5 min 1. Tapi apakah nanti pertanyaan apakah selalu begitu? Belum tentu, ya. Oke. Untuk sementara saya coba formulasikan seperti ini. Apakah betul konjektur saya ini? Kalau saya punya A pangkat N min 1, maka A pangkat N min 1 ini akan selalu komposit, ya, bila A-nya lebih besar 2. Atau A-nya sama dengan 2 dan, ya, N-nya bilangan komposit. Oke. Kalau ini kita yakini benar, saya harus buktikan. Kalau ini kita yakini tidak benar, ya, maka saya harus cari apa? Contoh penyangkal. Ya. Nah, kalau untuk mencari contoh penyangkal, apa kalau begitu? Oke, saya harus cari apa benar kalau A-nya lebih besar 2 selalu demikian, ya. Jadi saya cari A yang kedua yang ini tidak memberikan komposit, ya. Atau A-nya sama dengan 2, ya toh? Ya, A-nya sama dengan 2, ya. Tapi N-nya komposit, ya. Ya. Tapi ini memberikan tidak komposit, gitu ya. Jadi kalau saya ingin mencari contoh penyangkal, saya lakukan itu. Oke. Tapi kalau saya yakini, ini kira-kira benar ini kayaknya, maka saya harus cari buktinya. Saya harus coba buktikan. Oke. Kita coba buktikan. Oke. Ada 2 kasus di sini. Kalau A-nya lebih besar 2. Kalau A-nya lebih besar 2, maka faktor A-1 pasti lebih besar 1 ya. Betul? Ya, besar 1 ya. Oke, kita sudah tahu bahwasanya A pangkat N-1 bisa saya uraikan menjadi ini, ya. Dengan demikian A pangkat N-1 bisa saya tuliskan menjadi perkalian 2 bilangan, ya toh? Dan dua-duanya lebih besar 1, ya. Karena A-1 lebih besar daripada, kalau A-nya lebih besar 2, maka A-1 lebih besar daripada 1, ya. Dan bilangan ini semua juga akan pasti lebih besar daripada 1, ya. Oke. Jadi kalau begitu saya peroleh, ya, A pangkat N min 1 bilangan komposit. Bisa dinyatakan perkalian sebagai perkalian 2 bilangan bulat yang lebih besar 1, ya. Gitu. Oke, kasus yang kedua.
Kalau A-nya sama dengan 2. Kalau sama dengan 2, N-nya komposit. Ya. Nah, oke. Maka ada S dan T, sehingga kalau N-nya komposit, dia bisa saya uraikan menjadi perkalian 2 bilangan bulat. Ya, S kali T. Di mana S-nya dan T-nya lebih besar 1. Ya. Oke. Oke, saya misalkan S-nya kurang dari sama dengan T. Ya. Jadi S-nya yang lebih kecil daripada T. Ya. Oke. Maka 2 pangkat S min 1 itu akan merupakan faktor dari 2 pangkat N min 1. Kenapa begitu? Ini, ya. N tadi kan sama dengan ST kan? Ya toh? N itu sama dengan ST ya. 2 pangkat ini itu sama dengan ST ya. Kan gitu ya? Dan ini akan sama dengan berapa ini? 2 pangkat S ini T. Ya. Ya. Nah, ini sekarang bilangan baru ya. 2 pangkat S ini lebih besar 1 kan? Ya, kalau begitu memenuhi hukum ini ya. Juga ya. Ya. Jadi kalau saya uraikan seperti ini, saya dapatkan di sini A-nya saya ganti 2 pangkat S. Ya. 2 pangkat S ya. Jadi kalau begitu suku yang faktor yang pertama sudah pasti lebih besar 1. Faktor kedua apalagi? Bisa 1 juga. Ya. Dengan demikian maka ini ya bentuk ini 2 pangkat N min 1 bilangan komposit ya. Sudah pasti dia bilangan komposit ya. Jadi pasti bukan bilangan prima. Karena dapat dituliskan menjadi perkalian 2 bilangan bulat yang lebih besar 1. Oke. Dengan demikian konjektur saya tadi menjadi teorema. Ya. Karena saya sudah bisa buktikan. Ya. Ya. Buktinya ini. Ya, saya bagi menjadi 2 kasus. Kasus pertama, ya, tadi A-nya lebih besar 2. Kasus yang kedua, A-nya sama dengan 2. Tapi N-nya komposit. Selesai. Ya. Ini tadi ya, kita lihat lagi. Ya, ini konjekturnya kan. Ya. Sekarang konjekturnya saya ganti teorema. Saya coret teorema. Saya bisa katakan sebagai teorema sekarang. Karena saya sudah bisa buktikan bahwasanya pernyataan itu selalu benar. Oke. Nah, kadangkala kita merumuskan konjektus ini nggak benar. Ya. Karena kita tahu-tahu dapat mencari contoh penyangkalnya. Ya. Dan itu ternyata ya tidak hanya dialami oleh beberapa orang saja. Bahkan orang yang terkenal pun juga pernah merumuskan konjektus yang salah, gitu ya. Oke, contoh ini misalnya. Apakah ada fungsi Fn yang menghasilkan selalu prima? Jadi ya kebutuhan untuk mendapatkan bilangan primanya ternyata dalam aplikasinya cukup banyak ya. Ya. Jadi seperti ya kriptografi, coding teori itu semua banyak didasarkan pada bilangan prima ya. Karena itu sudah cukup lama orang ingin tahu apakah ada ya formulasi bilangan prima itu. Apakah ada fungsi pembangun bilangan prima. Jadi saya punya fungsi F, kalau saya kenakan dengan bilangan N gitu ya, saya dapatkan bilangan prima. Nah, itu sudah diimpikan ya sejak lama ya. Oke, contohnya ini misalnya. Tapi sampai sekarang kita belum punya itu. Ya, contohnya ini. Misalnya Fn. Apakah Fn ini selalu memberikan bilangan prima? Oke. F1 kita cari. F1 41. Oh iya, dia prima ya. F2 sama dengan 43 prima. F3 47 dan seterusnya ya. Tapi kalau kita lihat F41 ternyata sama dengan 41 kuadrat ya. Dia tidak prima. Oke. Ya. Kalau F41 kuadrat kan? Ya. Oke. Berhenti. Oke, kalau begitu ini bukan fungsi yang menghasilkan bilangan prima yang kita inginkan. Kalau begitu ini salah konjektus ini. Karena saya bisa temukan ya. Saya bisa temukan nilai N yang tidak memberikan bilangan prima ya. Oke.
Anda tidak perlu khawatir, itu baiknya matematika, bekerja di matematika, kita boleh salah, ya. Tapi jangan terus-terusan salah ya. Jadi suatu saat kita menemukan sesuatu yang benar gitu kan. Nah, tapi kita boleh salah ya. Kita boleh salah, kita boleh waktu memformulasikan konjektur itu salah ya beberapa kali, tapi harapannya nantinya kita bisa mendapatkan sesuatu yang atau hasil yang oke. Betul begitu ya. Pernyataan yang betul. Oke. Bahkan matematikawan besar pun juga pernah mengajukan konjektur yang salah ya. Misalnya Euler memformulasikan konjektur bahwasanya untuk n lebih besar 2 jumlah dari n-1 buah pangkat ke n ya. Pangkat ke n bilangan bulat positif bukanlah merupakan bilangan pangkat ke n. Ya. Oke, ini konjektur yang sangat problem yang ya cukup sulit ya, cukup sukar ya. Pada saat itu ya. Oke, ini benar untuk pernyataan ini benar untuk semua kasus yang diperiksa. Selama 200 tahun orang sudah memeriksa itu. Apakah selalu benar gitu kan? Jumlah n-1 pangkat ke n ya. Itu selalu ya bukan merupakan bilangan pangkat ke n, gitu ya. Gitu. Oke, ini sudah diperiksa oleh banyak orang, oleh ini ya, selama 200 tahun. Namun tidak ada bukti yang ditemukan. Ya. Akhirnya tahun 66, ya, Landers Parkin menemukan counterexample. Kalau n sama dengan 5, itu ternyata saya bisa tuliskan 4 buah. N-nya 5 kan, jadi saya punya 4 buah ya. N-1 jadi 4 kan ya. 4 buah pangkat 5, bilangan pangkat 5. Sehingga kalau saya jumlahkan, hasilnya pangkat 5 juga. Gitu ya. Nah, nggak mudah ternyata dapat counterexample ini. Pada saat itu, ya. Jadi ternyata ada bilangan pangkat 5, ya, 4 buah. Kalau saya jumlahkan, menghasilkan pangkat 5 juga. Ya. Oke. Counterexample ternyata juga ditemukan untuk n sama dengan 4. Ya. Oke. N sama dengan 4. Tapi belum ada counterexample untuk n yang lebih besar 5. Ya, kalau Anda bisa nemukan ya, bilangan pangkat 6 ada 5 biji, 5 buah. Kalau Anda jumlahkan menjadi pangkat 6 juga ya. Oke. Anda dicatat sejarah ini. Kalau Anda bisa nemukan itu ya. Oke. Jadi counterexample belum ada untuk yang n lebih besar 5 ya. Oke. Ada beberapa lagi yang lain konjektur yang terkenal, Fermat-Last theorem. Kemarin kita sudah bicarakan ini ya. Oke, x pangkat n ditambah y pangkat n sama dengan z pangkat n itu tidak punya solusi bulat ya. Untuk n-nya lebih besar 2 ya. Oke. Ya, bahkan ada seorang yang kreatif bikin perangko yang berkaitan dengan itu gitu ya. Oke. Ini yang menemukan Andrew Wiles, bukan yang menemukan, yang membuktikan bahwasanya tidak ada solusi bulat yang memenuhi ini atau yang membuktikan the last Fermat theorem ini. Oke. Saya sudah ceritakan minggu yang lalu ya. Jadi buktinya cukup panjang, 100 halaman ya. Dan sangat-sangat sulit difahami bahkan oleh seorang ahli teori bilangan pun juga tidak mudah memahami atau mencerna bukti dari Andrew Wiles ini. Oke. Beberapa konjektur yang lain, Goldbach conjecture, ini saya juga sudah sampaikan pada kuliah yang lalu. Setiap bilangan ganjil n bisa dituliskan seperti ini juga ya. Setiap bilangan ganjil n dapat ditulis ya sebagai jumlah 3 bilangan prima. Ya. Setiap ganjil n. Ya. Atau ya menurut Euler ini ekuivalen dengan setiap bilangan bulat. Setiap bilangan bulat genap ya, setiap bilangan bulat genap n dapat ditulis menjadi jumlah 2 bilangan prima ya. Atau satu angka 1 dan satunya lagi prima ya. Oke. Jadi menurut Euler 2 ini statement ini ekuivalen. Memang itu ekuivalen ya. Jadi ini yang disampaikan diusulkan oleh Goldbach ya, sudah lama 1742 ya.
pada saat itu. Sampai sekarang belum ada yang bisa membuktikan. Ya, ya. Oke, ini record yang terakhir ternyata Goldbach conjecture ini benar untuk semua bilangan yang kurang dari atau sama dengan 4 kali 10 pangkat 18. Selalu benar. Ya. Tapi kita belum bisa simpulkan setelah itu apa yang terjadi gitu kan? Kita nggak tahu ya. Ya, kita belum bisa simpulkan apakah berlaku untuk semua bilangan bulat. No, ya. Harus ada buktinya. Ya? Oke, itu Goldbach. Ada yang lain lagi, twin prime conjectures. Ya. Ada istilah di teori bilangan twin prime. Twin prime itu dua bilangan prima yang saling berdekatan. Biasanya berdekatan jaraknya 2 kan ya. Misalnya 5 dengan 7, gitu. 11 dengan 13 gitu ya. Dan itu ya, conjectures-nya apa? Ada tak hingga banyaknya. Conjecture dari twin prime conjecture ini apa? Bahwasanya ada tak hingga banyaknya twin primes. Ya. Banyak ya? Kita nggak bisa bayangin ya. Jadi pasangan-pasangan itu tak hingga banyaknya. Ya mungkin semakin ya besar, mungkin semakin jarang barangkali begitu ya. Oke. Tapi sampai saat ini belum ada yang bisa buktikan. Hasil yang terakhir dibuktikan oleh Chen itu begini. Oke. Yang dibuktikan oleh Chen, kalau saya punya H satu bilangan genap, itu, maka terdapat tak hingga banyaknya bilangan prima ya, yang bentuknya P, satu lagi P plus H. Ya. Itu merupakan bilangan prima atau hasil kali dari dua bilangan prima. Ya. Sudah hampir dekat buktinya ya. Kan ini untuk setiap H. Kalau hanya saya ambil 2, artinya saya punya twin prime kan? Iya enggak? Kalau hanya saya ambil 2, P prima sudah pasti prima, gitu. Tapi P plus H-nya, P plus 2-nya bisa prima atau hasil kali dua bilangan prima. Ya. P plus H-nya, P plus 2-nya. Ya. Ternyata Chen bisa membuktikan ini ada tak hingga banyaknya. Ya. Sudah hampir dekat dengan twin prime gitu ya. Tapi sampai saat ini belum ada yang bisa membuktikan twin prime conjectures ya. Oke. Rekor dunia ini yang ditemukan 200.000 ya. 200.700 digit desimal. Kalau ditulis kemudian kamu bikin poster mungkin mengelilingi gedung ini barangkali ya. Bilangannya ya. Kan 200.000 ya. Ya. 200.000 digit desimal. Ya. 200.000 digit desimal. Oke, ini bilangannya ya. Plus minus 2 ya. Plus minus 1, sorry. Jadi ya. Oke, ini dengan komputer. Ya, kita buktikan. Iya. Oke, beberapa kunci yang terkenal, ini juga satu lagi, ya. Nah, ini menarik, tahun 2013, Shang ini menunjukkan bahwasanya tak hingga banyaknya pasangan bilangan prima yang selisihnya 70 juta. Jadi ini bilangan prima, ini bilangan prima 70 juta. Ada tak hingga banyaknya. Ya. Dia bisa tunjukkan ada tak hingga banyaknya pasangan bilangan yang seperti itu. Anda bayangkan? Habis itu sini lagi kan? Ya? 70 juta ya. Ya. Oke. Tapi kemudian Terence Tao ya, itu menginisiasi satu proyek yang kita sebut Polymath Project ya. Ya. Dan mengencourage kolaborasi terbuka ya untuk memperbaiki batas ini. Oke, sekarang kalau 70 juta saya turunkan. Bisa nggak ada tak hingga banyaknya bilangan prima, pasangan bilangan prima yang selisihnya lebih kecil daripada 70 juta. Oke. Tahun 70 juta diturunkan menjadi sekarang jadi 4.000. 4.680. Oh, ada tak hingga banyaknya. Kemudian
diperbaiki lagi oleh James Maynard ya, Oke, bisa juga diturunkan jadi 600 ya. 600 selisihnya. Yang terakhir record ini Desember tahun 2013. Oke, 270 ya. Selisihnya 270, ada tengah banyaknya. Ya. Terakhir record baik komputer juga. Selain ada analisis, tentu ada analisis ya. Ada analytical thinkingnya, kemudian ya reasoningnya, kemudian baru diaplikasikan ke komputer sehingga kita bisa menghasilkan ya, memastikan bahwasanya ada ya. Oke. Kemudian ya 3x plus 1 problems atau conjectures. Kalau Anda berangkat dari satu bilangan, kalau dia genap kalikan 2, kalau ganjil kalau genap bagi 2, kalau ganjil kalikan 3 tambah 1. Terus ya, apakah betul selalu kembali ke 1 ya. Oke, itu conjectures-nya begitu. Selalu kembali ke 1 ya. Oke, ini contoh kalau saya punya 6 ya, 6 genap bagi 2 jadi 3, 3 ganjil jadi kalikan 3 tambah 1 jadi 10 dan seterusnya. Kembali ke 1. Kalau saya punya 13 kembali ke 1. Kalau saya punya 27, wah panjang ini. 27 jadi 82, 82 jadi 41 bagi 2 ya. 41 kalikan 3 tambah 1 jadi 124 dan seterusnya. Ini belum selesai, kalau Anda teruskan akan kembali ke 1 ya. Dan ini sudah diperiksa untuk setiap n yang kurang dari sama dengan 10 pangkat 10 itu selalu benar, kembali ke 1. Pertanyaannya kalau itu lebih dari itu bagaimana? Ada 2 skenario. Bisa jadi kalau seandainya itu tidak terjadi atau conjecture itu salah ya, maka apa? Kalau saya ambil n yang lebih besar daripada ini, maka dia akan divergen tanpa batas gitu ya. Jadi dia naik, kalau dia ganjil naik kan, kalau dia genap dia turun kan begitu ya. Terus naik lagi, turun, naik lagi dan seterusnya. Tapi dia tidak pernah kembali ke selang 10 pangkat 10. Kalau dia sampai ke selang 10 pangkat 10 sudah ditarik ke 1 kan ya. Oke, jadi dia gini ya, divergen tanpa batas, dia membesar tanpa batas. Atau dia membentuk lingkaran. Balik ke lingkaran. Nah, kalau dia membentuk lingkaran, maka bilangan-bilangan yang menyusun lingkaran itu lebih besar daripada 10 pangkat 10. Kalau lebih kecil kan kembali ke 1 gitu ya. Jadi harus lebih besar dari 10 pangkat 10. Dan ternyata panjangnya lingkaran itu, ada artikel yang mengatakan harus lebih besar dari 10 pangkat 10 juga. jadi ya besar sekali lingkarannya itu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan kuliah kita hari ini? Saya kira cukup. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.